nyalain belum? Udah? Udah lu cek. Udah. Halo. Udah. Halo. Oh, oke. Ada kan bareng? Oke. Oke. Oke, Kak Tora dan Kak Mika, bagaimana sih ngelihat anak-anak tumbuh dengan bakat seni? Alhamdulillah, bersyukur. Anak-anaknya masing-masing punya kelebihannya masing-masing gitu. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa terus support aja sih. Terus mendukung lah kita sebagai orang tua. Nah, untuk bentuk supportnya sendiri seperti apa sih dari Kak Tora dan Seperti ini. Nganterin kemana-mana. Kita ikut kemana-mana. Terusan untungnya kalau soal biaya syuting, biaya segala macam kan udah dipegang sama My Music ya. Jadi kita hanya support dengan membawa badan kita. Nah, Jenaka dengan hobi yang dijalani gitu ya, nyanyi, sebetulnya pernah merasa capek nggak sih? Apalagi masih sekolah juga kan ya? Enggak sih, aku kayak enjoy aja. Mungkin Happy, ya? ada beberapa grogi, ada beberapa lagi nggak mood, tapi ya kita jalanin aja. Iya. Kalau Biar misalnya untuk capek mungkin kita mensiasati. Jadi saya sama Tora sama main musik juga selalu kalau misalnya ada acara selalu kalau bisa weekend gitu. Jadi tidak mengganggu sekolah gitu. Jadi ya sebisa mungkin disiasatin gitu sih. Jadi Dan sepi juga kita kalau syuting weekend, lihat tuh kosong kan, tuh studio kosong. Kita bisa kita mau syuting sini syuting situ gitu aman. Nah, untuk prestasi Jenaka sendiri seperti apa Kak Mika dan Kak Tora melihatnya? Di pendidikan terutama, karena kan jalani hobi pendidikan. gitu. Oh, di pendidikan sih so far alhamdulillah dia termasuk yang baik di sekolah ya, maksudnya nilainya juga bukan nggak yang tinggi nomor banget, satu gitu nggak tapi jelek ya nggak banget. jelek gitu. Nggak Ya, sedang juga standar tapi lah. ya Standar bagus lah. lah. Bagus. Lebih bagus dari bapaknya lah. Lagi pula kalau di sekolah Jenaka tuh kan memang sistemnya lebih Nggak ke ada presentasi, nggak ada Nggak ada ranking-rankingnya, jadi lebih ke presentasi, lebih ke gitu. Jadi bukan yang kayak sekolah-sekolah zaman dulu yang agak beda sih. Nah, kalau misalnya di luar sekolah kan seni nih, nyanyi dan segala macam. Kalau di sekolah sebetulnya yang paling tinggi tuh Jenaka apa sih? Badannya. Mata Paling tinggi pelajaran. Oh, mata pelajaran dia aku paling tinggi. Inggris. Ya? Wow. Inggris. Padahal nggak ada yang ngajarin, gila ya. Anak sekarang tuh kagum gua. Bahasa Inggris nggak ada yang ngajarin, tiba-tiba bisa. Tiba-tiba ngomongnya udah was gitu. Kita setengah mati belajarnya, nggak bisa. Gila, kagum saya dengan anak-anak zaman sekarang. Nah terus kalau di sekolahnya Jenaka kalau untuk urusan art kayak misalnya nyanyi atau ada misalnya anak-anak muridnya punya kelebihan apapun itu juga sama mereka disupport. Didukung, Jadi iya. selalu ada kadang-kadang performance tuh bisa sebulan sekali gitu-gitunya jadi banyak. Berarti nggak cuma dari keluarga aja Iya. ya, dari luar juga. Nah, Kak Tora sendiri, Sebentar, kamu tuh laki apa perempuan? Oh udah ya, udah nanya tadi. nah Kak Tora sendiri dan Kak Mika sebagai orang tua ya kan bekerja pasti untuk anak juga. Tambah semangat nggak bekerja melihat bakat anak-anak, kemudian nilainya juga tinggi gitu. Iya. Dari dulu emang anak semangat kita ya, kita mau belajar, mau kerja kerja, gitu ya, iya. mau sampai malam kayak mau sampai pagi lagi gitu. Kalau kita Emang udah buat mulai keluarga. capek, kepikirannya anak-anak. Maka dari itu anak-anak kalau kita telepon, kita video call diangkat gitu. Karena itu membahagiakan kita, betul nggak Miom? Betul. Itu penyemangat loh. Kita lagi capek, mau ngeliat muka anaknya, lihat muka anaknya gitu doang. Udah, itu benar-benar menyemangatkan orang tua. Jadi bukan cuma anak-anak gue ya, anak-anak yang lain juga gitu. Kalau ditelepon sama bapaknya, sama ibunya, diangkat. Nah, Nayara kan dance, Jenaka nyanyi gitu ya. Dan sudah sama Agnesmu juga, Jenaka udah manggung sama Govinda gitu ya. Ingin anak ke kancah internasional nggak? Seperti Cakrakan, Putri Aryani kan ikut ajang gitu sampai internasional sana. Sebenarnya sih ya kalau harapan ada, cuman untuk saat ini sih nggak usah muluk-muluk dulu lah, kan Jenaka masih 11 tahun juga, masih panjang sekali perjalanannya, masih harus jam terbangnya harus lebih tinggi lagi gitu. Jangankan keluar negeri, nyanyi di sini aja kadang-kadang masih suka ada groginya gitu. Jadi ya harus disiapin dulu sih sebenarnya. Kalau gue nggak ada sih kancah luar negeri tuh nggak ada, gue tuh bangga sama Indonesia. Jadi gue pingin anak-anak benar-benar mencintai negerinya dulu gitu, baru habis itu terserah lah kalau misalnya ada kesempatan kemana itu gue nggak tahu, tapi tetap membawa nama negeri ini. Nah, Jenaka untuk latihan nyanyi sendiri berapa lama sih? Jenaka les nyanyi di rumah tuh, les nyanyi, les gitar biasanya. Cuman kalau untuk latihan nyanyi sendiri misalnya kan kalau untuk manggung kan dia nggak terlalu sering lah, untuk saat ini masih belum sering. Jadi
begitu ada emang mau ada manggung ya baru itu kita latihan lagi sih pas mendekati manggung sih. Kak Tora pusing nggak dengan hobi anak-anak yang terhitungnya sebetulnya mahal Jenaka? Banyak juga keperluannya gitu ya. Kak Tora pun hobinya mahal, motor segala macamnya. Apalagi Wah, motor kan sekali beli doang. Lu jangan ngomong mahal depan bini gua. pusing nggak Kak Tora? Pusing sih enggak, ada aja gitu jalannya ya. Kalau buat anak-anak tuh pasti ada aja jalannya. Gue selalu percaya itu. Setiap anak pasti mempunyai rezeki masing-masing gitu ya. Jadi gue berpegangan sama itu gitu. Jadi kakaknya dia juga ada yang modeling, main sinetron, main serial, main web series gitu. Itu juga jalan dengan sendirinya. Nayara juga yang dancer jalan dengan sendiri. Demikian juga dia. Jadi kalau gue sih nggak pernah musingin itu. Ya kalau dihitung-hitung sebetulnya untuk hobi anak sendiri gitu ya dengan digabungkan dengan hobi Kak Tora sudah mengeluarkan berapa sebetulnya? Gua nggak terlalu ngeluarin banyak sih. Gue banyak di endorse. Gue yang di endorse jadi gue main aman, gue kerja aman gitu, jadi ya gitu. Nah Jenaka melihat bab nih kerja untuk hobi Jenaka gimana sebagai yang menuruti bakat seni juga gimana? Ya gitu aja sih. Ya, misalnya bisa menjadi inspirasi. Masa aku jadi Ya inspirasi kan, kamu nih? aduh gue kan bab kalau misalnya on stage public speaking kan aku bisa niruin. Waduh, masa? Berarti semua belajar dari bab ya? Iya. Nah Kak Tora anak-anak ada yang hobi motor nggak? Karena kan kami itu juga ikut juga ya sebetulnya motor juga. Hobi motor Touring maksudnya. Hobi motor mereka enggak, cuman gue kagum sekali tuh sama anak gue ada yang namanya Kuina. Tiba-tiba gue lagi nyuci mobil di depan, dia lewat di belakang, bab gitu, lagi naik motor. Weh, belajar dari mana kamu? Belajar dari mana? Aku udah bisa gitu, jalan dari sana, motor lagi ke sini. Wah, udah bisa nih enak gitu, belajar diam-diam, belajar sendiri. Matic sih. Matic. Tapi maksudnya berani gitu dia nyoba gitu. Itu gue kaget sih dan kagum. Gue seneng gitu. Nah melihat anak perempuan. Anak perempuan lagi, anak perempuan itu. mulus ya kan. Gue takut kalau jatuh bocel atau apa gitu, tapi gue kaget sih itu beneran tuh. Lagi asli lagi nyuci mobil gitu depan, tiba-tiba dia lewat, itu lucu banget sih tuh, parah. Nah yang kayak gitu memusingkan Kak Tora nggak? Sebagai ayah biasanya kan sama anak perempuan tuh protektif lah, misalnya gitu. Nggak pusing juga sih, gue dukung juga. Gue sempat dia ngajarin dia yang kopling, ternyata dia nggak bisa gitu. Wah, aku yang itu aja matic. Oh ya udah, ternyata Nggak dia mau sebatas susah. pingin Nggak mau susah, pengen bisa sebatas doang. pingin bisa doang gitu, nggak pengen mendalami gitu. Oke, nah kalau misalnya sampai ada nih yang akhirnya besarnya gitu ya, apalagi melihat papanya prediksi jaya nih ya kan ujung-ujungnya mau motor juga. Gimana tuh Kak? Apalagi nggak motornya apa-apa lah. berbeda gitu sama Kak Tora, pengennya yang keluar ini lagi kan. Ya nggak apa-apa sih, gue sih ya main motornya sama-sama. Tapi Untuk proteksinya mungkin gimana tuh? proteksinya kita memakai asuransi, bukan ya? Untuk proteknya ya banyak lah, dia pengawalnya banyak lah. Pasti banyak yang naik motor juga, pasti banyak yang ngikutin juga. Oke, nah kami sebagai istri yang santai. Tapi untuk anak-anak menjalani pendidikan dan hobi sebetulnya jadi mami yang disiplin keras nggak? Enggak sih, saya sebenarnya kalau untuk urusan sekolah aja saya nggak terlalu yang kayak harus nilai bagus, harus ini, nggak harus begitu. Cuman maksudnya tetap buat saya nomor satu sekolah. Jadi untuk misalnya kayak hobi atau kayak misalnya kerjaan gitu ya Santai ya. tetap harus nomor satu sekolah dulu. Walaupun saya nggak yang ngotot misalnya harus juara satu, harus ini, nggak gitu, tapi tetap sekolah itu nomor satu. Untuk mungkin dari pendidikannya dibantu kami ke juga atau ada guru-guru les? Ada guru les, kan saya juga kerja, jadinya ya ada guru les. Dari kami ke dari Kak Tora. Kalau misalnya pendidikan kan ada guru les. Kalau mungkin dari sisi kekeluargaan, nasihat apa yang paling sering diberikan? Apalagi anak-anak banyak perempuan dan di dunia yang serba wadidaw inilah ya. Wah, kalau untuk yang besar-besar, kalau Jenaka sih masih ya dia masih sama kita terus lah ya. Kalau untuk kakak-kakaknya yang besar ya, saya sih cuman pesannya sebagai perempuan harus kontrol aja sih. Harus bisa kontrol diri sendiri apapun itu.
Kalau dari gua pesannya sebagai anak perempuan harus dengerin ibunya. Jadi ibunya. Gampang ya, enak. Jadi yang susah ibunya. Kan ibunya mengalami juga sebagai perempuan ya. Oke. Oke, Kak. Thank you. Ya. Oke. Kak, aku mau Thank you, Tara. aku